A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah, assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya, melanjutkan kajian kita, ngobrol santai kita seputar Quran, seputar tafsir, seputar hadis dan Islam secara umum. Semoga hidup kita, ilmu kita, rezeki kita, teman-teman, keluarga, sahabat, tetangga berkah dan bermanfaat, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya mencoba mereview sebentar pertemuan kita yang lalu tentang eksistensi daripada jin, al-jin dan al-ins itu. Ketika kita coba menelisik arti al-ins itu, ternyata dia artinya adalah jinak atau lawan dari liar seperti itu, ya. Dan di situ disebutkan bahwasanya al-jin itu khilaful ins. Jadi dia disebut jin karena dia karakteristiknya memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dengan al-ins itu, yakni bashar, manusia biasa yang memiliki sifat al-jin dan memiliki sifat al-ins. Kalau al-ins diartikan sebagai ramah, jinak, ya, tidak liar, ya. Maka salah satu karakteristik itu berbeda dengan al-jin itu, ya. Salah satunya itu. Kalau al-ins itu bashar yang ramah, gitu ya, bisa jadi al-jin itu adalah bashar yang memiliki karakteristik sifat yang kurang ramah atau tidak punya sopan santun. Bisa jadi seperti itu. Dan juga bisa jadi karakteristik yang lain, misalkan soal kecerdasannya, ya, soal kemampuan dan skillnya dan seterusnya. Artinya al-jin itu adalah sifat, dia bukan sosok, ya, baik ditinjau dari sisi bahasa maupun artinya sekaligus di Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, kali ini rekan-rekan sekalian, kita akan mencoba, ya, melihat di dalam Al-Qur'an, ya, surat 6, surat Al-An'am ayat 112, ya. Di situ Allah menyatakan bahwasanya ada redaksi syayatinul ins wal jin, ya. Setan-setan al-ins dan al-jin. Nah, ini menarik juga ini. Frase setan-setan al-ins dan setan-setan al-jin. Syayatinul insi wal jinni. Ya. Rekan-rekan sekalian, janganlah kita ujuk-ujuk ataupun langsung gitu ya, mengartikan atau mengimajinasikan bahwasanya setan gitu ya atau al-jin gitu ya langsung dikira sosok makhluk halus, ya, yang menurut mayoritas masyarakat gitu, yang diartikan hantu, pocongan, kuntilanak, kayak gitu-gitu ya, yang serem-serem gitu. Enggak, itu bukan rujukan yang benar secara ilmiah gitu. Kalau kita melihat fenomena-fenomena eskatologi tentang kegaiban seperti itu, kita harus mencoba melihatnya baik secara bahasa maupun secara Qur'ani dan secara ilmu pengetahuan. Tidak boleh kita mengikuti itu, ya, apalagi hanya berdasar mayoritas atau kebanyakan masyarakat itu, ya. Kalau kita melihat di surat Al-An'am surat 116 dan 117 sampai 117 itu jelas, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, ya. Jika kalian tuh menuruti mayoritas orang di muka bumi ini, kebanyakan orang di muka bumi, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, liudilluka an sabilillah, maka mereka akan menyelewengkan kamu dari jalan Allah, ya. Iyattabi'una illadh-dhann, mereka itu hanya mengikuti dugaan-dugaan atau hanya mengikuti dugaan-dugaan saja, sangka-sangka belaka gitu. Iyattabi'una illadh-dhann, mereka tidak mengikuti kecuali hanya dugaan belaka, sangkaan belaka. Mereka tidak berdasarkan ilmu yang ilmiah, tidak berdasarkan rujukan yang benar, hanya mengarang-arang, hanya akal otak kanannya itu membuat-buat, mengarang-arang gitu soal metafisik, soal metafisika, soal kegaiban. Padahal Nabi saja itu tidak berani ngarang-ngarang itu. Di surat 6 ayat 50 misalkan, lawala a'lamul ghaib, Nabi mengatakan aku aja nggak ngerti yang gaib kok. Informasi gaib Nabi itu hanya menunggu informasi Quran.
sebatas info dari Quran. Tidak melebih-lebihi, nggak bisa. Nabi aja nggak bisa. Apalagi kita, ya, apalagi selain Nabi, ya membuat cerita-cerita yang lantas itu merusak, ya, tatanan ilmiah, pikiran sehat anak-anak kita dan seterusnya dan seterusnya. Nah, rekan-rekan sekalian, termasuk frase syayatinul insi wal jin, termasuk setan. Ya, setan itu jangan langsung diartikan kok berbentuk, ya, makhluk besar, mukanya seram. Itu kan ya gambar itu, TV gambar dibuat-buat, ya, hantu-hantu, pocongan kayak genderuwo kayak gitu-gitu. Itu cuman reka-rekaan, dugaan-dugaan, gawe-gawe dewe gitu. Dibuat-buat sendiri, dikarang-karang sendiri, mau gimana pun ya bisa. Kucing misalkan kita karang, ekornya di dahinya, ya kan, telinganya 5 misalkan, ya, warnanya, kepalanya kuning, terus kakinya tinggal 3, warnanya coklat atau hijau. Nah, itu terbentuk, tergambar dalam benak kita, ya. Awalnya gitu, jadi hayalan-hayalan, kemudian orang-orang mengatakan seperti itu semua, lantas kita ikut-ikutan gitu. Ini nggak bisa. Nah, misalkan kita buka ayatnya, ya, coba di surat Al-An'am ayat 112, frase setan-setan al-ins dan setan-setan al-jin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-An'am 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul ghururan walau syaa rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikian kami telah jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, aduan, musuh. Nabi-nabi itu punya musuh pasti, ya. Berupa apa? Syayatinul insi wal jin. Musuhnya nabi itu setan-setan jin dan setan-setan al-ins, ya. Perhatikan, ingat, al-ins dan al-jin itu bukan sosok, tetapi dia sifat, ya. Setan-setan al-ins dan setan-setan al-jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul. Mereka itu saling bisik-membisik, membuat fitnah, membuat gibah, ngelek-ngelekno wong gitu, ya. Memfitnah orang gitu. Gururon, kata-kata yang menipu. Mereka itu bisik-bisik gitu, ya. Nggak berani diskusi, nggak berani berdebat, tapi mereka berbicara di belakang, ngelek-ngelekno wong gitu, ya. Ini zukhrufal qaul. Jadi kata-kata yang menipu, kata-kata yang membuat kacau gitu. Kata-kata yang merusak. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Fadharhum, maka tinggalkanlah mereka, wa ma yaftarun, dan apa-apa yang mereka kerjakan. Nah, rekan-rekan sekalian, syayatinul insi wal jin, setan. Sekarang kita akan masuk kosakata setan, ya. Ketika kita membuka kamus-kamus Arab, mulai yang kecil yang besar, ya, saya coba pakai itu Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran dan Lisanul Arab, ya. Setan itu dari kata syatona, ya. Setan itu aslinya dari kata syatona. Syatona itu apa artinya? Yang berjauhan. Asalnya itu artinya syatona itu yang jauh atau yang berjauhan. Taba'ada, saling menjauhi. Itu artinya syatona, ya. Isim fa'ilnya atau subjeknya asyatin atau syatin itu artinya jauh dari kebenaran, ya. Terus di situ disebutkan juga desa yang jauh, ada desa yang jauh itu disebut dengan syatonat ad-dar, syatonatid daru, ya. Kata kerja di depan syatonat ad-daru, desa yang jauh. Pakai kata syatonat tetap, ya. Negeri yang jauh itu disebut dengan ghurbatun syatun, negeri yang jauh, ya. Itu syatun lagi dari kata syatona. Kemudian ada sumur yang jauh, ya. Jadi sumur yang dalam, ada sumur yang dalam itu disebut dengan bi'run syatun. Bi'run itu sumur, syatun yang jauh. Kenapa disebut sumur yang jauh? Karena antara yang mengambil air, orang yang mengambil air dengan airnya itu berjauhan, kan. Nah, maka karena dalam disebut bi'run syatun. Jadi rekan-rekan sekalian, kesimpulannya secara bahasa, setan itu artinya adalah jauh, ya, atau saling berjauhan. Nah, ketika Allah menggunakan redaksi syayatinal insi wal jin, ya,
Jadi setan-setan itu tadi syaitan jauh dari kebenaran, ya. Sehingga ya apa yang dimaksud dengan jauh itu? Setan itu artinya adalah sifat, ya, yang itu bisa masuk ke dalam al-jin maupun bisa masuk ke dalam al-ins, ya. Sehingga al-jin dan al-ins itu kesetanan, memiliki sifat kesetanan, yaitu apa? Yang jauh, yang menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Itu. Jadi setan itu orang yang kesetanan, bukan orang yang kesurupan setan atau kemasukan setan sosok. Bukan, tetapi orang yang kesetanan, yaitu apa? Dia sedang jauh dengan rahmat-rahmat Allah, ya. Ya, seperti orang yang durhaka kepada orang tuanya, seperti orang yang berbuat kerusakan, ya, seperti orang yang korupsi mungkin, ya, seperti orang yang berbuat kriminal, menyakiti orang lain, zalim kepada sesama. Itu sedang kesetanan. Artinya dia kemasukan sifat-sifat setan itu, ya, menggunakan energi itu secara salah, sehingga dia sedang jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebenaran, ya, jauh dari kebaikan-kebaikan, ya, jauh dari kepintaran, jauh dari prestasi, jauh dari kecukupan rezeki atau ilmu, ya, atau kekayaan, ya. Orang Arab itu ditemukan di dalam kamus Arab itu. Orang Arab pernah bersyair bahwasanya tiada, begini bunyinya, tiada malam-malamnya orang yang fakir itu kecuali setan, ya. Tidak ada malam-malamnya orang yang fakir itu kecuali setan. Jadi setan di situ maksudnya kemiskinan yang itu disebabkan karena kemalasan, karena kebodohan, gitu ya. Malas dan bodoh, nggak mau belajar, nggak mau bekerja, nggak mau berbisnis, yaitu fakir karena disebabkan oleh dirinya sendiri, karena dia sedang kesetanan, yaitu sifat-sifat yang menjauhkan dia dari rahmat Allah, berupa pintar, berupa alim, berupa kecukupan rezeki, berupa kerukunan, berupa kesehatan, ya. Maka rekan-rekan sekalian, sekali lagi di situ disebutkan bahwasanya syayatinul jinni wal ins. Ketika Allah mengatakan Nabi itu memiliki musuh, ya, syayatinal insi wal jin, ya. Ya itu sebenarnya manusia sebenarnya. Ya, musuh-musuh rival-rival Nabi itu. Orang kafir Quraisy, ya, terutama. Orang yang menentang Nabi itu manusia biasa. Pada saat itu mereka sedang baik al-jin maupun al-ins, ya. Baik itu orang yang mungkin ramah, ya, atau orang yang enggak punya adab sopan santun, ya. Sebenarnya ramah dan sopan santun itu kadang di dalam tradisi barat itu apa ya? Mungkin tidak usah salaman, cium tangan atau nunduk-nunduk, itu tidak berarti kurang ajar, ya. Antara orang itu bahasa Arab itu egaliter bahasanya, itu bukan kurang ajar. Antara yang tua dengan yang muda bahasanya sama, tidak pakai bahasa halus gitu kan. Itu kan tradisi Jawa, tradisi Madura, ya, istilahnya kasta itu. Kalau kita melihat sejarah bahasanya itu, ada yang mengatakan ini cuma pendapat dulu ya, nanti kita coba lihat lebih jauh bahwasanya itu warisan daripada tradisi kesultanan itu. Jadi harus orang rakyat jelata dengan orang-orang kaum priai itu gitu, untuk membedakan kastanya, sehingga bahasanya harus bahasa halus gitu. Tapi kalau bahasa Arab, bahasa Inggris itu nggak ada bahasa halus. Sama Allah ya anta, Allahumma anta robbi, anta kepada Nabi Muhammad ya anta tetap, ya. Jadi egaliter, sama bahasa Arab itu nanti mungkin insya Allah di lain kesempatan kita cerita itu. Jadi rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menceritakan bahwasanya setan-setan al-jin maupun al-ins itu di situ bukan sosok, ya, bukan makhluk halus atau sosok yang berbentuk macam-macam, enggak. Dia adalah sosok, dia adalah sifat gitu, ya. Syayatinul insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qaul, yaitu tadi memfitnah Nabi, ya, menjelek-jelekkan Nabi, ya, bersekongkol untuk mencelakakan Nabi secara tidak gentle gitu, ya, secara tidak gentle, ya. Yang jelas pada kesempatan kali ini setan pun itu bukan sosok, al-jin bukan sosok yang aneh-aneh itu, ya. Begitu juga setan juga bukan sosok, ya. Dia sifat yang bisa masuk ke dalam sosok dan lain-lain. Terima kasih, itu dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.